Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Andriana dengan NIM 2404110. Selamat datang di video saya kali ini, di mana video kali ini bertema keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Baik, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Gak lain ini Tribuners. Ada video viral siswa SD di Jawa Barat praktik renang bukan di kolam renang tapi di lapangan sekolah. Dinarasiin orang tua siswa keberatan buat bayar biaya sewa kolam renang. Setelah video itu viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngasih komentar. Larangan yang dia sampaikan bukan terkait renangnya, tapi karena biaya yang sering dikeluhkan orang tua siswa. Menurut Kang Deddy, renang di lapangan itu nggak seharusnya terjadi kalau guru ngerti esensi pendidikan yang sebenarnya. Sementara itu pihak dari sekolah terkait SD Negeri Pinayungan 2, Karawang juga kasih klarifikasi. Menurut kepala sekolah, praktik tetap dilakukan di kolam renang. Sementara video renang di lapangan itu menurutnya cuma simulasi aja. Nah, beberapa waktu lalu pernah viral video beberapa siswa SD di Karawang yang berenang di lapangan sekolah padahal tidak ada airnya loh. Banyak anak yang tiduran di tanah sambil menirukan gerakan renang. Padahal tidak ada air sama sekali. Orang-orang banyak salah paham mengira bahwa itu dikarenakan sekolah tidak punya kolam berenang. Ternyata bukan seperti itu. Pihak sekolah sudah mengklarifikasi bahwa gerakan itu untuk simulasi sebagai olahraga renang. Simulasi itu dilakukan sebelum praktik renang dilakukan. Ada juga kabar yang menyatakan bahwa orang tua siswa sempat protes soal biaya berenang. Maka dari itu, sekolah melakukan simulasi yang ada di lapangannya sendiri. Akhirnya video tersebut viral dikarenakan lucu dan unik. Tetapi hal tersebut juga jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa hal sekecil itu bisa jadi besar apabila kita salah artikan. Kemudian kita masuk ke keterampilan berbicara. Di sini saya akan menceritakan tradisi ngaben di Bali. Di Pulau Bali ada sebuah tradisi yang unik, namanya tradisi ngaben. Upacara ini dilakukan untuk menghormati roh orang yang sudah meninggal, mengantarkan roh orang yang sudah meninggal tersebut ke tempat peristirahatan terakhir. Saat upacara sedang berlangsung, suasananya hening dan sakral, tapi juga ramai. Warga berkumpul memakai pakaian adat dan membawa sesajen. Mereka juga menyiapkan tempat pembakaran jenazah yang disebut bade. Musik gamelan Bali mengiringi prosesi tersebut, membuat suasana haru tapi juga indah. Bagi orang Bali, ngaben tersebut bukan hanya sebagai salam perpisahan, tapi sebagai kasih sayang yang terakhir bagi orang meninggal tersebut. Mereka percaya lewat tradisi ini, roh orang meninggal tersebut akan bebas dan bisa kembali ke peristirahatannya yang damai. Tradisi ini dapat menggambarkan betapa eratnya kekeluargaan, spiritualitas, dan rasa hormat terhadap leluhur. Dalam budaya Bali, walau terlihat rumit, ngaben tetap dijaga dan dilestarikan kebudayaannya karena ngaben dianggap penting sebagai identitas masyarakat Bali. Selanjutnya ada keterampilan membaca, di mana saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Si Kura-Kura dan Kelinci. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor kura-kura yang terkenal lambat tapi sangat tekun.
Suatu hari, ia mendengar kelinci membanggakan dirinya karena merasa paling cepat di antara semua hewan. Kura-kura pun menantang si kelinci untuk berlomba lari, membuat semua hewan tertawa karena merasa itu hal yang mustahil. Lomba pun dimulai. Seperti yang sudah kita duga, kelinci berlari sangat cepat dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Karena terlalu percaya diri, kelinci berhenti di bawah pohon dan tertidur. Sementara itu, kura-kura terus melangkah perlahan tapi pasti, tanpa berhenti sedikit pun. Ketika kelinci terbangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kelinci akhirnya berlari sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Kura-kura berhasil menang karena kesabaran dan ketekunannya. Semua hewan bertepuk tangan dan halu. Dan kelinci pun belajar untuk tidak sombong lagi. Menurut saya, dari cerita tadi, ini ceritanya mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, walau kesulitan sudah di depan mata. Kadang kerja keras dan kesabaran bisa mengalahkan kecepatan dan kepintaran. Kita ini bikin kita jadi termotivasi untuk tetap semangat, walau jalannya pelan-pelan. Oke, selanjutnya ada keterampilan menulis. Nah, teman-teman, di sini saya akan menulis tanggapan saya mengenai 4 keterampilan berbahasa tadi. Teman-teman boleh tunggu sedikit nggak untuk saya menulis? Nah, di sini saya akan membacakan tulisan saya yang sudah saya tulis tadi. Dari keterampilan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara, dapat kita simpulkan bahwa keempat keterampilan ini saling berkaitan dan penting untuk mengembangkan kemampuan berbahasa kita. Yang pertama, dengan membaca, kita memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan. Yang kedua, dengan menyimak, kita belajar memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, dengan menulis, kita bisa mengekspresikan pikiran kita dan perasaan kita dengan jelas. Nah, yang terakhir, dengan berbicara, kita menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Keempat keterampilan ini membantu kita menjadi pribadi yang cerdas, komunikatif, dan mampu berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman, sampai sini saja video saya. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video keterampilan berbahasa yang saya buat. Teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.